Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 9 petir emas misterius. Di dalam kolam petir alam kosong, Xiao Yan dengan paksa menekan kegembiraan di matanya setelah beberapa saat. Dia memandang Little Yi di bahunya. Satu-satunya yang bisa menahan serangan energi liar dan kekerasan Black Demon Lightning adalah roh api ini. Tetesan kristal di sudut mulut Little Yi menjadi lebih padat saat Xiao Yan melirik. Dia segera mengusap tangannya yang lembek di wajahnya dan terbang ke depan. Akhirnya, dia muncul di udara di atas sekelompok Black Demon Lightning api merah muda melingkar yang memancarkan kekuatan melahap menyebar dari tubuhnya. Setiap untai dari Black Demon Lightning yang menyentuh lingkaran api ini akan menemui kekuatan hisap yang tidak bisa ditahan. Mereka tidak dapat melarikan diri terlepas dari bagaimana mereka berjuang. Akhirnya, semuanya terbang di sepanjang tepi lingkaran api sebelum memasuki tubuh kecil Yi kecil. Meratih! Permukaan tubuh Little Yi mulai berkedip-kedip dengan banyak busur hitam setelah banyak petir dari Black Demon Lightning dilahap. Petir iblis hitam yang memasuki tubuhnya dengan cepat dimurnikan oleh api lotus pemurnian iblis dan kemudian berubah menjadi energi yang sangat murni yang menyebar terpisah. Sementara Yi kecil melahap petir iblis hitam dengan liar, Xiao Yan tetap duduk di ruang kosong. Gelombang demi gelombang energi yang sangat murni dan kuat mulai muncul di dalam tubuhnya tanpa peringatan apapun. Dia memfokuskan pikirannya dan mengendalikan energi ini, mengedarkannya di sepanjang rute yang ditentukan oleh metode Ki Mantra Api. Akhirnya, energi ini berubah menjadi Do Ki yang kuat yang bergabung ke setiap bagian tubuh Xiao Yan. Xiao Yan telah menutup matanya dan memfokuskan pikirannya. Dia bisa dengan jelas mendengar sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya memancarkan suara yang dipenuhi dengan keinginan dan kegembiraan saat energi ini berputar-putar. Hanya satu petir iblis hitam yang sebanding dengan 1 hari pelatihan untuk Xiao Yan. Bahkan tidak mungkin untuk membandingkan keefektifan antara keduanya karena mereka benar-benar sangat berbeda. Jika dimungkinkan untuk menyerap semua petir iblis hitam ini, tidak sulit untuk mencapai tingkat lanjutan dari bintang kelima kelas Dou Sheng. Xiao Yan melirik ke arah Black Demon Lightning yang memenuhi bagian terdalam dari kolam petir dengan mata menyipit. Senyuman tipis terangkat ke sudut mulutnya sebelum dia menutup matanya. Dia mulai memurnikan dan menyerap energi kuat yang melonjak dari tubuhnya dengan kecepatan yang meningkat. Bagian terdalam yang tenang dari kolam petir alam kosong saat ini memancarkan gelombang guntur yang menderu. Banyak petir hitam raksasa seperti ular sanca bersiul. Kekuatan mereka menutupi area ini saat puluhan ribu petir bergerak bersama. Di depan tontonan spektakuler ini, bahkan seorang elit Dou Sheng akan merasa sangat kecil. Ada 2 keberadaan seperti pusaran air di dalam lautan petir hitam. Banyak petir hitam bersiul di sekitar 2 titik ini, menyebabkan mereka dikelilingi. Terlepas dari seberapa ganasnya baut itu, kedua wilayah itu seperti lubang tak berdasar yang tidak bisa diisi. Semua baut dari Black Demon Lightning, apapun kualitasnya, pada akhirnya akan menghilang dengan kilatan cahaya hitam. Kedua individu rakus itu tanpa lelah dan dengan gila melahap kelompok Black Demon Lightning. Sesosok duduk di tepi wilayah terdalam dari kolam petir ini. Banyak busur petir hitam kadang-kadang melarikan diri dari kulitnya, memasang pakaian dan rambut hitamnya, memberinya penampilan yang sangat misterius dan tak terduga. Proses melahap ini ditakdirkan untuk berlangsung lama. Untungnya, jumlah petir di dalam kolam petir di alam kosong telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan setelah berevolusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak, mereka akan dimakan oleh 2 keberadaan seperti lubang hitam ini dalam waktu singkat. Kolam petir tersembunyi di dalam alam kosong tak berujung di mana jarang ada orang yang bepergian. Bahkan elit Dou Sheng, yang kadang-kadang menerobos ke dunia ini, tidak akan berani masuk begitu saja ke kolam petir.
Oleh karena itu, pelatihan Xiao Yan berkembang sangat lancar tanpa ada yang mengganggunya. Waktu berlalu selama pelatihan ini. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu dengan tenang. Selama 1 bulan ini, tidak ada yang tahu berapa banyak petir dari Black Demon Lightning yang telah dimakan Raja Utara dan Yi kecil. Yang sangat besar, tampaknya tak berujung, melahap menyebabkan jumlah Black Demon Lightning di bagian terdalam dari kolam petir ini menjadi jauh lebih redup. Tentu saja, setelah melahap petir iblis hitam dalam jumlah besar, baik Raja Utara, Yi kecil, dan bahkan Xiao yang secara alami mendapatkan manfaat yang tak tertandingi. Tubuh Raja Utara telah menjadi warna hitam yang sedikit lebih dalam setelah disempurnakan selama sebulan penuh. Warna hitam memiliki kekuatan iblis yang tidak biasa. Sekilas, itu tampak seperti lubang hitam yang terus berputar. Serangan yang mendarat di atasnya akan dimangsa oleh lubang hitam. Cahaya hitam aneh bertahan di sekitar tubuh Raja Utara. Dari kejauhan, tampak seolah-olah lapisan yang sangat tipis dari baju besi berwarna hitam telah terbentuk di tubuhnya. Baju besi itu dalam dan gelap, menyebabkan Raja Utara tampak sedikit misterius. Tubuh Raja Utara saat ini, yang hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan, akan mampu bertarung secara setara dengan bintang 6 asli Do Sheng. Selain itu, ia mewarisi pengalaman pertempuran yang kaya dari Raja Naga Utara, memaksa lawannya untuk benar-benar menganggapnya sebagai bintang 6 elit Do Sheng. Setelah tubuh Raja Naga Utara diperkuat ke level ini, tampaknya telah menyentuh batas secara samar-samar. Terlepas dari bagaimana itu menyerap petir iblis hitam, efeknya sangat tidak signifikan. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Terlepas dari seberapa sempurna itu dibuat, boneka pada akhirnya adalah boneka. Sudah sangat sulit untuk memperkuatnya sedemikian rupa. Mungkin akan terlalu sulit untuk membuatnya lebih kuat. Sementara Raja Utara telah memperoleh hasil yang luar biasa, Xiao Yan dan Yi kecil, yang dengan gila melahap petir iblis hitam selama sebulan, juga mendapatkan keuntungan yang signifikan. Xiao Yan tidak hanya meningkatkan bintang 5 awal Do Sheng menjadi bintang 5 menengah Do Sheng, dia juga telah mencapai puncak tingkat menengah. Bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai level mahir dalam waktu singkat. Adapun Little Yi, tubuhnya masih sekecil sebelumnya, tetapi mungkin untuk melihat samar-samar beberapa busur petir hitam berkedip melalui api merah muda di tubuhnya. Setelah melahap Black Demon Lightning dalam jumlah besar, sulur Black Demon Lightning benar-benar mulai muncul di dalam Purifying Demonic Lotus Flame. Ini menyebabkan kekuatan serangan dari Purifying Demonic Lotus Flame meningkat secara signifikan. Xiao Yan relatif puas dengan keuntungannya, tetapi masalah yang dialami Raja Utara juga terjadi pada Xiao Yan sebulan kemudian. Setelah kekuatannya dinaikkan ke tingkat menengah bintang kelima dari kelas Do Sheng, tubuh Xiao Yan tampaknya telah mengembangkan perlawanan untuk petir iblis hitam. Peningkatan yang jelas dalam kekuatannya dari sebelumnya telah berkurang, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur dari kondisi latihannya. Xiao Yan membuka matanya, yang telah ditutup selama sebulan, A, B, C. Ada juga busur petir hitam samar berkedip di dalamnya. Mulutnya sedikit melebar saat raungan petir rendah keluar dari tenggorokannya. Udara, yang mengandung beberapa kilat hitam, dilepaskan dari mulut Xiao Yan. Dia berdiri saat gelombang suara retakan yang jelas dipancarkan dari tubuhnya. Kekuatan agung dan tak berujung yang dia rasakan tampak seperti naga besar yang bersembunyi di dalam ototnya. Naga besar itu bisa bangkit hanya dengan pikiran dan melepaskan kekuatan penghancur yang menakutkan yang akan membuat seseorang terdiam. Saya baru saja akan melangkah ke tingkat lanjutan bintang kelima dari kelas Do Sheng, sungguh malang. Xiao Yan memeriksa tubuhnya sebentar sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Cahaya merah dan cahaya hitam keluar dari bagian terdalam dari kolam petir. Dalam sekejap, itu muncul di samping Xiao Yan. Lampu-lampu ini adalah Raja Utara dan Yi kecil,
yang telah melahap petir iblis hitam selama sebulan. Mata Xiao Yan menyapu Raja Utara yang tubuhnya tampak tertutup kristal hitam. Kristal itu berkedip-kedip dengan kilau misterius sebagai aura, yang bahkan membuatnya merasa waspada, secara bertahap menyebar, menyebabkan orang lain tidak ingin meremehkannya. Sempurna. Jari Xiao Yan menyentuh lengan Raja Utara. Dari sentuhan ini, dia mengerti bahwa jika naga besar tersembunyi di ototnya, ada 10 atau lebih dari mereka yang tersembunyi di kulit Raja Utara. Wayang seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai boneka yang sempurna. Mata Xiao Yan beralih ke Yi kecil setelah mengamati Raja Utara. Penampilan Little Yi tampaknya tidak banyak berubah, tetapi tampaknya ada busur petir hitam. Raja Utara telah mencapai batasnya. Petir iblis hitam tidak dapat meningkatkan kekuatannya lagi. Tubuhku juga mulai membentuk perlawanan terhadap energi Black Demon Lightning. Efek dari terus berlatih akan sangat berkurang. Xiao Yan memikirkan masalah ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya merasa ingin pergi. Setelah pergi selama sebulan, Cai Lin dan yang lainnya menjadi sedikit khawatir. Ini mungkin tempat yang bagus untuk berlatih, tapi mustahil baginya untuk tetap di sini lebih lama. Waktunya pergi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia mengangkat kepalanya dan sekali lagi melirik ke kolam petir. Dia baru saja membalikkan tubuhnya ketika bagian terdalam dari kolam petir, yang berangsur-angsur menjadi tenang karena Yi kecil dan Raja Utara berhenti melahap petir, tiba-tiba berfluktuasi. Segera, kilat hitam berkedip-kedip di kolam. Mereka menyerbu menuju wilayah gelap di tengah dari segala arah. Xiao Yan terkejut setelah gerakan kilat itu. Dia segera mengerutkan kening. Matanya mengamati bagian terdalam dari kolam petir. Sepertinya ada tekanan luar biasa yang tumbuh di sana. Tekanan ini terasa mirip dengan tekanan yang dipancarkan Black Demon Lightning. Namun, itu jauh lebih kuat. Mata Xiao Yan menatap area itu. Matanya berkedip. Sesaat kemudian, dia perlahan naik ke udara dan menyerap Little Yi ke dalam tubuhnya. Dia membuat Raja Utara berjalan di depannya saat mereka perlahan menuju ke wilayah gelap. Tekanan aneh meningkat saat mereka mendekati wilayah gelap. Pada akhirnya, langkah Xiao Yan terhenti tiba-tiba. Matanya yang hitam pekat mengandung jejak keterkejutan saat mereka menatap ke tengah lautan petir. Seekor naga besar, yang sepertinya terbuat dari emas, bercokol di tempat itu. Petir emas melesat dari permukaan tubuhnya. Ini adalah 9 petir emas misterius yang hanya dapat ditarik oleh pil emas tingkat 9, pil obat tingkat 9 tertinggi. Disebutkan 1 bulan tetapi bukankah seharusnya 2 bulan? Paragraf di atas mengatakan sebulan kemudian Xiao Yan mengalami masalah yang sama seperti Raja Utara. Raja Utara tidak mengalami masalah ini sampai sebulan kemudian. Apakah seharusnya waktu bulan yang sama dan bukan sebulan kemudian? B. Benar. Tapi saya rasa penulis lupa tentang 1 bulan sebelumnya. Sebenarnya tidak. 2 paragraf sebelumnya, Lin Dong tampaknya terbangun untuk berurusan dengan Raja Utara. Ya, dia terbangun untuk berurusan dengan Raja Utara. Tetapi paragraf sebelum yang satu ini menyatakan ini, Xiao Yan relatif puas dengan keuntungannya, tetapi masalah yang dialami Raja Utara juga terjadi pada Xiao Yan sebulan kemudian. Kalimat itu membuatnya seperti terbangun, berurusan dengan Raja Utara, lalu kembali berlatih, lalu mengalami masalah yang sama dengan Raja Utara sebulan kemudian. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.